bayangkan, hidup di masa ketika dunia belum tergambar penuh di peta, saat laut luas adalah misteri dan ujung samudra dipenuhi teka-teki. Disinilah kisah besar dimulai. Abad ke-15, bangsa-bangsa Eropa tak lagi puas berdiri di tepi pantai. Inilah awal penjelajahan besar, pelayaran samudra Eropa. Jadi, cerita ini dimulai sebelum abad ke-15, ketika bangsa Eropa mendapatkan banyak barang-barang mewah dari Asia, seperti sutra, keramik, dan of course, rempah-rempah. Mereka mendapatkan barang-barang ini lewat jalur sutra atau in English Silk Road yang menghubungkan Tiongkok, India, dan Nusantara hingga ke Eropa lewat jalur darat dan jalur laut. Tapi semua berubah ketika Konstantinopel jatuh ke tangan Turki Utsmani di bawah Sultan Mehmed II pada tahun 1453. Konstantinopel atau sekarang dikenal sebagai Istanbul merupakan ibu kota Kekaisaran Romawi Timur dan merupakan pintu gerbang dari Eropa ke Asia. Sadar akan kekayaan dan juga potensi Konstantinopel, para penguasa Turki Ottoman memonopoli jalur perdagangan dan juga bahkan menaikkan pajak yang sangat tinggi kepada para pedagang Eropa. Oleh karena itu, barang-barang dari Asia, terutama rempah-rempah, sangat melonjak drastis di pasar Eropa. Padahal, rempah-rempah itu bukan bumbu biasa loh. Rempah-rempah digunakan di kehidupan sehari-hari bangsa Eropa untuk mengawetkan makanan di musim dingin. Oleh karena itu, bangsa Eropa mengalami banyak kekhawatiran pada masa ini. Apa? Konstantinopel jatuh? Wah, terus kita beli jam kayak gimana sekarang? Oleh karena itu, beberapa bangsa Eropa ada yang tertunduk kepada Turki dan juga ada yang melawan Turki. Salah satunya adalah Portugis dan Spanyol yang selagi melawan Turki mengirimkan para pelaut-pelautnya untuk mencari jalur lain ke Asia. Tapi, kalian tahu nggak kalau tindakan mengirim para pelaut-pelaut ini merupakan tindakan yang bisa dibilang berani. Kenapa? Karena pada masanya, mayoritas penduduk Eropa berpikir bahwa bumi itu datar, dan mereka pikir kalau mereka berlayar ke satu arah, mereka akan jatuh ke ujung bumi. Funny, right? Anyways, ini yang memulai penjelajahan atau Age of Exploration pada abad ke-15 hingga ke-17. Disinilah tokoh penting kita muncul. Seorang pelaut Portugal bernama Ferdinand Magellan mengusulkan ide yang gila atau bisa dibilang berani pada masa itu, yaitu untuk berlayar lewat barat ke Kepulauan Maluku, yaitu Kepulauan Rempah-Rempah. Raja Portugis said no thanks, tetapi Raja Spanyol Charles I memberikan dukungan dia dan said let's go. Di masa yang sulit ini, banyak negara-negara yang berusaha untuk mencari jalur baru. Namun, ada dua negara yang lebih unggul daripada yang lainnya, yaitu Portugis dan Spanyol. Mereka memiliki perkembangan teknologi pelayaran yang jauh lebih pesat daripada negara-negara yang lain. Hal ini juga memicu persaingan mereka yang semakin lebih ketat, yang bahkan membuat Paus pada masa itu membagi dunia menjadi dua kepada dua negara tersebut. Oleh karena itu, Portugis diperintahkan untuk berlayar ke arah timur dan juga Spanyol ke arah barat. Perjanjian ini disebut Perjanjian Tordesillas yang ditandatangani pada Juni tahun 1494. Maka, tepat pada tanggal 20 September 1519, Ferdinand Magellan memimpin 5 kapal dengan sekitar 270 awak dari berbagai negara. Mereka memulai ekspedisi yang besar. Dalam perjalanan, kapal Santiago tenggelam dan kapal San Antonio membelot kembali diam-diam ke Spanyol.
Meskipun hal tersebut terjadi, Magellan tetap meneruskan pelayaran dia. Sampai pada akhirnya, pada tahun 1520 pada bulan Oktober, Magellan menemukan sebuah selat sempit di ujung benua selatan yang ia namai dengan nama Selat Magellan. Melewati selat yang sangat berbahaya tersebut, akhirnya kapal berhasil masuk ke wilayah laut yang luas dan tenang. Dan laut ini kita kenal dengan nama Samudra Pasifik. Tapi tenangnya laut bukan berarti perjalanannya makin tenang. Justru laut ini memakan banyak awak kapal. Setelah 3 bulan pelayaran yang penuh siksa dan kelaparan, akhirnya mereka mencapai Kepulauan Mariana lalu berlabuh di Filipina pada tahun 1521. Oh, finally, di Filipina akhirnya mereka bisa makan dan minum, dan Magellan berhasil membangun hubungan yang baik dengan Raja Humabon dari Cebu, yang bahkan membantu dia menyebarkan agama Katolik. Namun sayangnya, kesalahan fatal Magellan adalah ketika ia ikut campur dengan konflik lokal, yaitu bertempur dengan kepala suku Lapu-Lapu. Magellan dinyatakan tewas dalam pertempuran pada tanggal 27 Januari pada tahun 1521. Kematian Magellan membuat ekspedisi kehilangan pemimpin utamanya. Setelah beberapa kali pergantian kepemimpinan, akhirnya seorang pelaut Spanyol bernama Juan Sebastian Elcano muncul sebagai penyelamat. Elcano membawa mereka ke Kepulauan Tidore di Maluku dan berhasil memperoleh rempah-rempah. Tapi dari 3 kapal yang tersisa, cuma 1 yang cukup kuat untuk kembali ke Spanyol, yaitu kapal Victoria. Di bawah pimpinan Elcano, kapal Victoria berlayar kembali ke Spanyol melewati Samudra Hindia dan mengitari Tanjung Harapan yang dikuasai oleh Portugis. Mereka menghadapi kelaparan dan kehausan, tapi akhirnya tiba kembali di Spanyol pada tanggal 6 September 1522. Dari lebih 270 awak, hanya 18 orang yang selamat. Tapi at least mereka bisa membawa rempah-rempah yang mereka inginkan. Wait, no. Mereka membawa sesuatu yang jauh lebih besar daripada rempah-rempah. Ekspedisi ini membuktikan bahwa bumi itu bulat dan dapat dikelilingi. Pelayaran Magellan dan Elcano membuka peta dunia yang lebih akurat dan juga jalur dagang laut global. Meskipun Magellan tidak sempat menyelesaikan pelayarannya karena gugur di Filipina, jasanya sangat besar karena membuka jalur samudra baru. Dan Juan Sebastian Elcano sekarang kita kenal sebagai orang pertama yang menyelesaikan pelayaran mengelilingi dunia.